Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan ingin menjelaskan materi tentang mengenal suatu produk dan kemasan. Masuk pembahasan pertama yaitu kemasan. Kemasan atau packaging adalah ilmu seni dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Packaging juga merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan ke dalam satu wadah serta melindungi dari gangguan cuaca. Pengemasan pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam mengawetkan bahan pangan atau makanan dengan menggunakan bahan-bahan pembungkus tertentu sesuai dengan sifat masing-masing produk, sehingga terhindar dari kerusakan yang dapat diakibatkan oleh pengaruh dari luar. Peranan pengemasan dalam pengawetan pangan adalah: 1. Mempertahankan bahan dalam keadaan higienis. 2. Mengurangi terbuangnya bahan selama didistribusi. Ketiga, mempertahankan gizi produk yang dikemas. Yang keempat, sebagai alat penakar, media informasi, dan sekaligus sebagai sarana promosi. Pemberian label dan dekorasi pada bagian luar kemasan memberikan kegunaan yang berarti bagi kemasan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi isi, jenis, dan jumlahnya. Yang kedua, mengidentifikasi merek pembuatannya dan kualitas produk. Yang ketiga, menambah daya tarik konsumen untuk membeli. Yang keempat, sebagai petunjuk bagi pembeli bagaimana seharusnya menggunakan produk yang bersangkutan. Masuk klasifikasi pengemasan. Kemasan berdasarkan struktur sistem kemas. Yang pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan yang sepertinya kaleng susu, botol minum, bungkus tempe. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-bahan yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kemasan tersier dan kuartir, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Yang selanjutnya ada berdasarkan fungsinya. Kemasan modern dibagi menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, fungsi proteksi. Yang kedua, ada fungsi pengelompokan, penempatan, dan penyimpanan. Yang ketiga, ada fungsi keamanan. Yang keempat, fungsi informasi. Yang kelima, fungsi kemudahan fisik. Yang keenam, fungsi marketing. Ada 4 peranan kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu swalayan. Yang kedua, yang lain self service. Yang kedua, ada kemakmuran konsumen, consumer affluence. Yang tiga, citra perusahaan dan merek, company and brand image. Yang keempat, ada peluang inovasi, innovational opportunity. Ada 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran keamanan, safety, dan kemanfaatan, utility. Yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan laba. Fungsi kemasan harus menampilkan sejumlah faktor penting sebagai berikut, yaitu faktor pengamanan, yaitu melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang. Yang kedua, faktor ekonomi, perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Yang tiga, ada faktor pendistribusian, mudah didistribusikan dari pabrik, distributor, atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, faktor komunikasi, sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan produk. Yang kelima, faktor ergonomik, berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah diambil dan dikeluarkan isinya. Yang keenam, faktor estetika, keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek logo, ilustrasi, dan huruf. Yang ketujuh, faktor identitas, secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, yakni memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan membedakannya dengan produk-produk lain. Masuk ke selanjutnya, ada syarat label pangan. Yang pertama, ada ketentuan umum, tulisan huruf Latin atau angka Arab bahasa Indonesia, kecuali ada pendanaannya atau ekspor ke luar negeri. Tidak mudah lepas, luntur,
atau rusak. Letak mudah dilihat dan dibaca. Harus benar, tidak menyesatkan. Selanjutnya tidak boleh mencantumkan khasiat bagi obat. Selanjutnya untuk pangan olahan tidak boleh mencantumkan manfaat bagi kesehatan dengan didukung fakta ilmiah. Selanjutnya tidak boleh mencantumkan nama, identitas, logo lembaga yang melakukan analisis tentang pangan tersebut. Selanjutnya masuk fungsi label. Yang pertama ada fungsi kemasan, yaitu 1. Identifikasi produk, memberikan informasi kepada konsumen tentang pertama bahan yang dikemas, 2. Cara menggunakan produk, yang ketiga cara menangan produk, yang keempat tanggal kadaluarsa. Yang selanjutnya ada posisi produk, ukuran, volume, bobot, siapa produsennya, lokasi produksinya, customer service, cara penanganan kemasan bekas, investigasi persyaratan lingkungan. Yang kedua ada membantu penjualan produk. Kemasan menjadi promosi bagi produk, aspek pemasaran, menarik perhatian, warna, bentuk, merek, foto atau gambar, tata letak. Selanjutnya ada daya tarik praktis, mudah dibuka, tutup, volume yang sesuai, dapat digunakan kembali, dapat diisi ulang. Yang ketiga ada pemenuhan peraturan perundang-undangan. Komposisi yang pertama, komposisi label harus sesuai dengan kandungan bahan tersebut. Yang kedua, tidak boleh dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa harus benar. Yang keempat, nomor registrasi sertifikasi produksi. Masuk selanjutnya ada teori positioning. Konsep positioning yakni sebuah informasi mengenai sebuah produk atau jasa dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh konsumen mengenai perbedaannya dari kompetitor yang ada. 4. Prinsip positioning antara lain, kenali konsumen Anda. 2. Beritahu bagaimana dan kapan untuk menggunakan produk dan jasa. Yang ketiga, jangan lupa untuk memberitahu benefitnya. Yang keempat, tampilkan pribadian yang berbeda pada produk. Selanjutnya ada persaingan pasar sempurna. Salah satu struktur pasar dalam konteks ilmu ekonomi adalah pasar persaingan sempurna. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual, produsen yang menjual satu jenis produk tertentu yang homogen. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak penjual untuk barang yang sama. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, penjual tidak dapat mengaruhi harga. Yang keempat, informasi bersifat sempurna. Yang kelima, kemudahan bagi penjual untuk masuk dan keluar pasar. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila dapat kekurangan, saya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.